Uh, thank you for coming. Yang sudah hadir tepat waktu, terima kasih sekali. Nanti tunggu teman-temannya biar bisa bergabung lagi. So today we are going to study about plant movement atau gerak tumbuhan. Nah, sebelum kita ke gerak tumbuhan, menurut kalian gerak itu bagaimana sih? Movement itu bagaimana? Tumbuh, bergerak. Tumbuh, bergerak. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Moving from one place to another place. Ada lagi? Ada lagi yang punya ide apa itu gerak? Katanya Mas Rasa tadi pindah dari satu tempat ke tempat lain. Katanya Mbak Sarah tadi ada tumbuh, bergerak. Ada lagi? Yes. Kalau tumbuhan, apakah kalian pernah melihat misalnya pohon mangga di depan rumah? Itu asalnya ada di depan rumahmu, kemudian dia pindah ke depan rumah tetangga. Ada nggak yang kayak gitu? Enggak. Nggak ada. Nah, kalau bergeraknya manusia seperti kita bisa berpindah tempat. We can move to one place to another place. Animal also can move from one place to another place. But for plants, they are not moved from one place to another place. Jadi tumbuhan itu karena dia menempel pada tanah atau di pot atau di tempat tumbuhnya, maka tumbuhan itu tidak berpindah tempat, not moving from one place to another place. Tapi mereka tetap bergerak. Ya, they are still moving. Mereka masih bergerak. Geraknya bagaimana? Geraknya itu bergerak di tempat. Ya, bergeraknya itu bergerak di tempat, tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, now let's see the bisa dilihat slide-nya? Bisa. Thank you. So there are 3 kinds of plant movement. Kalau dibagi menjadi 3 bagian besar itu there are asionom movement, gerak asionom itu karena pengaruh rangsangan dari luar. And then endonom, gerak endonom berarti dia gerak karena tidak ada pengaruh rangsangan dari luar, jadi pengaruhnya dari dirinya sendiri. And then hygroscopic movement, gerak higroskopis. Jadi kalau gerak higroskopis ini karena pengaruh kadar air. Nah, yang paling banyak di sini adalah gerak asionom. Ada tropism and nasty. Nanti tropism akan dibagi lagi menjadi beberapa gerak, and nasty also divide into some movement. First is tropism. Jadi kata kunci dari tropism itu adalah gerak tumbuhan karena pengaruh stimulus atau rangsangan. Ini ada kata-kata direksional. Direksional itu berarti dia diarahkan atau terpengaruh pada stimulusnya. Jadi tropism itu gerak tumbuhan karena pengaruh dari luar dan geraknya itu mengikuti arah rangsangan. It can be positive or negative. When it is positive, it is the orientation is toward. Jadi ketika disebut tropisme positif itu arah geraknya mendekati toward the stimuli. But if it is negative, the movement is away from the stimuli, menjauhi rangsangan.
Ya, jadi ada tropism itu ada dua, positif tropism and negatif tropism. Kalau dia mendekati itu adalah positif, kalau menjauhi negatif. This is the kinds of tropism. The first is phototropism. Belakangnya sama ya, tropism. Bedanya itu yang depan. Jadi depannya ini menunjukkan jenis stimulusnya atau jenis rangsangannya. Foto means, ada yang tahu artinya foto? Foto. Foto means light. Apa itu light? What is light? Cahaya. Cahaya. Ya, oke. Fototropism itu tropisme karena pengaruh cahaya. And then geo. Geo means gravity. Apa itu gravity? Gravitasi. Gravitasi. Nah, gaya gravitasi. And then thigmotropism. Thigmo means touch. Apa touch? Touch itu adalah Sentuhan. Sentuhan. Then hydrotropism. Hydro means Air. water. Water. Nah, air. Good. Chemotropism. Chemo means chemistry. What is chemistry? Bahan, Rangsangan zat kimia. ya, zat kimia. And then thermotropism. Thermo, what is thermo? Suhu. Ya, Untuk karena suhu. faktor suhu. It can be positive and negative. Jadi kalau fototropism positif itu akan mendekati cahaya, fototropism negatif menjauhi cahaya, dan seterusnya. Now let's see geotropism. Nah, kalau dilihat di gambar ini, in this picture, there are two kinds of geotropism. Positif, ini akar itu akan positif geotropism, while the stem is negatif geotropism. Akar itu akan selalu, hampir semuanya itu mengarah ke tanah. Jadi dia positif geotropism. But leaf, daun dan batang is negatif geotropism. Dia akan menjauhi tanah. Ya, tapi ada tanaman tertentu, in certain plants, tanaman tertentu, contohnya tanaman bakau. Tanaman bakau itu ada yang akarnya muncul di atas tanah. Jadi dia tidak negatif, positif, but negatif geotropism. Karena akarnya itu menjauhi gravitasi. This is the importance of geotropism. Kenapa saya kok harus ada geotropism? Itu alasannya seperti ini. Pulls root down to anchor a plant. Jadi tanaman itu harus punya akar yang kuat, yang menancap ke dalam tanah. Kenapa fungsinya kok menancap ke dalam tanah? Because they need minerals and water. Jadi dengan menancap ke dalam tanah itu, tanaman bisa mendapatkan air dan mineral yang dibutuhkan. Ini ada percobaan. Percobaannya menggunakan biji apa ini? Kayak Tambah ya. tambah itu. Kecambah. Biji. Ini biji jagung ya. Oh, Ya, biji Oh, jagung. jagung. Bijinya ini ditanam dengan posisi yang berbeda-beda. Kalau yang paling ini yang saya tunjuk itu adalah yang posisi yang mainstream yang sudah biasa. Kalau yang sebelahnya ini dibalik. Jadi calon akarnya itu menghadap ke atas, calon batang menghadap ke bawah. Terus ada yang ditanam pada posisi miring. Nah, setelah dibiarkan beberapa lama, let's see what happen. This one is normal. Yang ini normal ya. Sorry. This one is normal. Akar menunjukkan geotropisme positif, batang menunjukkan geotropisme negatif.
Sementara yang dibalik, mula-mula akarnya tumbuh ke atas. Tapi lihat, dia akarnya akan belok, tetap kembali ke bawah karena pengaruh gravitasi. Demikian juga dengan batangnya, mula-mula dia mau ke bawah, tapi dia menolak gravitasi, akhirnya dia kembali ke atas. Demikian juga yang seperti ini. Mula-mula ini ketika dia ditanam miring ini, akarnya itu mula-mula mau mendatar. Tapi setelah lama-kelamaan akarnya itu kembali ke bawah sesuai dengan fitrahnya. Demikian juga dengan batangnya. Ini kan mula-mula dia mau horizontal gini ya batangnya, tapi karena dia menolak gravitasi dia akan ke atas. Itu adalah geotropism. Next, phototropism. Photo means light, cahaya. Jadi kenapa kok batang atau daun tumbuhan itu selalu mengarah ke cahaya? This is the importance because they need light for photosynthesis. Kalau nggak cukup cahaya matahari untuk fotosintesis, nanti dia nggak dapat zat yang dibutuhkan untuk kehidupannya. So phototropism need because plants need light for photosynthesis, butuh cahaya untuk fotosintesis. Next is stigmotropism. Stigmo means touch, sentuhan. Jadi seperti ini, kalau misalnya ini sulur tanaman ini tidak menyentuh batang, dia tidak akan berbelok, dia akan lurus gitu aja. Tapi karena dia menyentuh batang, nanti batangnya itu akan menyentuh batang, maka sulurnya ini akan mendekati batang. Terus dia ketabrak lagi mendekati batang, akhirnya terlilit seperti ini. Ini adalah stigmotropism. Jadi dia akan menuju ke tempat sentuhan. Seperti gambar ini, ya disentuh dia akan belok. Nanti kalau disentuh di sini, dia belok lagi di sini. Itu karena pengaruh sentuhan. Next, ini yang lain, thermotropism, karena pengaruh panas. Jadi contohnya, tanaman itu akan menjauhi panas yang berlebihan. Kalau dia terlalu panas, dia akan menutup daunnya biar tidak terlalu banyak penguapan. And then chemotropism, chemo itu artinya zat kimia. Contoh dari zat kimia di sini adalah ini pollen tube. Jadi pollen tube itu adalah tabung serbuk sari. Serbuk sari itu akan menuju ke ovum. Kok bisa serbuk sari tahu di mana letaknya ovum? Karena ada petunjuk berupa zat kimia. Jadi ovum itu akan mengeluarkan suatu zat kimia yang akan memandu serbuk sari untuk menuju ke ovum sehingga bisa terjadi penyerbukan. Contoh yang lain dari bahan kimia itu adalah fertilizer. Ada yang tahu what is fertilizer? Fertilizer. Pupuk. Ya, pupuk. Pupuk. Kira-kira kalau tanaman dikasih pupuk itu akan menjauhi atau mendekati? Mendekati. Mendekati. Jadi tanaman akan mendekati pupuk, itu namanya positif chemotropism. Nah, kalau yang menjauhi kira-kira apa? Tanaman menjauhi bahan kimia. Negatif. Negatif. Ya, contohnya apa? Bahan kimia yang akan dijauhi oleh tanaman. Pestisida. Ya, pestisida. Good. Atau mungkin ada polusi, polutan. Itu akan dijauhi oleh tanaman. Jadi tanaman itu juga bisa punya insting untuk mempertahankan kehidupannya. Oke, I will continue.
Bisa kelihatan? Next is hydrotropism. Kira-kira apa sih pentingnya hidrotropisme untuk tanaman? Apa sih pentingnya? Kenapa tanaman butuh air? Halo? Karena tanaman membutuhkan air untuk tumbuh. Ya, untuk tumbuh juga untuk apa? Untuk proses yang ada di tumbuhan namanya apa? Fotosintesis. Ya, Fotosintesis. fotosintesis. So, and this is the importance of hydrotropism. Jadi seperti ini. Akar itu akan ke bawah juga ke sumber air. Kenapa kok butuh sumber air? Because plants need water for photosynthesis and growth. Jadi dia butuh air untuk berfotosintesis juga untuk tumbuh dan berkembang. Kalau kurang airnya, nanti fotosintesisnya tidak bisa optimal dan tidak bisa tumbuh dengan optimal juga. Sorry. Kok mundur? Gerak selanjutnya adalah gerak nasti. Kalau gerak tropisme tadi ada positif, ada negatif, karena arah geraknya terpengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kalau nasti, it is directionally independent. Jadi dia arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Independen kan artinya bebas, merdeka. Jadi kalau di nasti tidak ada nasti positif atau nasti negatif. Cuma nasti gitu aja. For example, this one. This is Venus flytrap. Venus flytrap bisa bergerak. Ini tanaman karnivor. Dia bisa memerangkap apapun yang masuk ke sini. Jadi kalau dia sudah tersentuh, rambut-rambut halusnya kelihatan ya. Disentuh oleh sesuatu, dia akan menutup. Itu namanya gerak tigmonasti atau haptonasti. Misalnya di sini bukan lalat yang masuk ke sini, tapi kamu kasih sapu lidi. Satu batang lidi, sentuhkan ke bulu-bulu halus yang ada di sini. Rambut-rambut halus, kira-kira nutup apa enggak? Nutup. Yes, it will close because it is sensitive to touch. Ya, ini adalah gerak nasti. The other example is seismonasti. Seismonasti ini juga karena sentuhan, tapi juga bisa terpengaruh oleh faktor lain. Seperti ini gambar apa? Ini kan disentuh tangan, dia menutup. This one, because of Heat. heat, ya, because of heat. Karena ada panas, dia akan menutup juga. So we call it seismonasti. And the plant is Mimosa pudica. Ingat-ingat ya, kalau kamu ketemu tanaman seperti ini di jalan, oh itu namanya. Kalau biasanya kamu Trimalu. Trimalu. Now you know. Ya, you know the scientific name. Ada istilah apa namanya, tata nama ilmiahnya. Nama ilmiahnya adalah Mimosa pudica. Oke? Putri malu adalah apa? Mimosa pudica. Very good. Ada yang belum pernah lihat putri malu? Sering, tiap hari. Alhamdulillah. Berarti kamu masih beruntung bisa melihat tanaman yang unik ya. Next, Nyctinasty. Nyctinasty is sleep movement. Jadi ini adalah gerak tidur pada tumbuhan. And because it is because minimum of light. Jadi karena ada cahaya yang sedikit, cahaya yang sangat minim, itu tumbuhan, terutama daunnya itu akan menunjukkan gerak tidur. Jadi kayak mungkin tanaman lamtoro, tahu ya tanaman lamtoro atau tanaman pete.
atau tanaman turi, biasanya tanaman yang bunganya majemuk itu daunnya majemuk, daunnya banyak seperti daunnya putri malu ini. Daunnya banyak ya, dia ketika malam akan menutup seperti ketika disentuh, padahal nggak ada yang nyentuh ya. Itu adalah Nyctinasty. Ya, because it is less of light karena adanya cahaya yang sedikit. Next is photonasty. Kalau photonasty di sini adalah pengaruh cahaya tertentu dengan panjang gelombang tertentu. For example is Mirabilis jalapa flower. Nama lain dari bunga ini adalah bunga pukul 4. Kenapa kok disebut bunga pukul 4? Karena dia mekar kira-kira pada pukul 4. Kira-kira pukul 4 pagi atau 4 sore? 4 Pagi. sore. Yes. 4 o'clock in the evening. Jadi sore hari dia akan mekar karena dia terpengaruh cahaya pada panjang gelombang pada pukul 4 sore. Ada juga Berarti ya. berarti itu ya, nanti Ah. misalnya kalau nggak ada cahaya dia tuh bakalan tetap nutup gitu ya? Ya, jadi dia ketika masih pagi sampai siang itu nutup. Baru Oh. sore hari dia mekar. Iya. Nanti pagi nutup lagi. Ada juga tanaman seperti yang dulu ada di sekolah ya, ada namanya tanaman krokot. Itu kalau siang hari baru mekar. Jadi sekitar jam 8, jam 9 itu dia akan mekar sekali, kemudian setelah mulai sore dia akan menutup. Itu juga karena pengaruh cahaya, photonasty. Ya. Next. Ini adalah gerak hygroscopic movement because of the difference of water level, karena adanya perbedaan kadar air. Biasanya kalau pada tanaman polong atau kacang-kacangan atau tanaman lamtoro ya, itu kalau dia sudah kering, dia akan kadar airnya berkurang, dia akan pecah. Polongnya akan pecah dan nanti bijinya akan berhamburan keluar. Ada juga yang seperti ini gambarnya. Ada juga yang karena pengaruh ini, ketika dipegang ini kan ada perbedaan kadar air. Nanti akan keluar bijinya. Maybe you know some plants, ada tanaman yang warna bunganya itu warna ungu, ada seperti bijinya warnanya coklat. Itu kalau dikenai air nanti bijinya akan pecah. Kalau istilahnya itu adalah tanaman peltean. Pernah dengar nggak tanaman peltean? Oh iya tahu. Tahu. Pernah ya. Biasanya itu dibuat main-main, dikasih Iya, air betul. ya, atau Iya, malah betul. diludahi, dikasih ludah, nanti lama-lama akan pecah, meletak dari bijinya akan keluar. Itu adalah gerak hygroscopik. Pas di sekolahku itu ditaruh di kolam ikan, nanti. Oh ya, nanti bisa meletak gini ya. Iya. Kayak peluk gitu. Itu namanya gerak hygroscopik ya, karena perbedaan kadar air. Coba kalau nggak ditaruh di kolam ikan, dia nggak akan ada perbedaan kadar air, nggak nggak akan meledak seperti itu. Hygroscopic movement. Oke, that's all about plant movement. Ada pertanyaan? Any question? No. No question? Nah, saya cek lagi ya siapa yang sudah bergabung. Ada Atala Rasa. Halo Atala. Iya, halo. Okay. And then Roro Kirani. Halo Roro. Halo. How are you? Fine? Yes, I'm fine. Dayu. Halo Dayu.
Yes, halo Miss. Hafiza, Raisa. Hafiza, where are you Hafiza? Hafiza, halo Hafiza. Tadi sudah ya. Kemudian ada Hamam. Hamam Al-Mahibi. Ya, halo. Halo. Kemudian Nadia Salma. Oh, Iya Ustazah. ya, saya cek lagi nih ya. Sekar. Sekar. Sekar means flower. Aura Sarapova. Halo Miss. Halo. Kemudian ada Dimas. Halo Dimas. Dimas, mana Dimas? Oh ini Dimas. Kemudian ada Dimas, Ismail, halo Ismail. Assalamualaikum. Salam. Kemudian ada Mehaga. Halo Mehaga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. My love. Ya Ustazah. Halo my love. Halo. Kemudian ada Rafa. Tadi yang paling awal bergabung. Siapa lagi yang belum dipanggil Ustazah? Sarah. Sarah. Sarah ada. Kemudian Naswa. Kemudian ada Zafira. Siapa yang belum dipanggil? Sudah semua? Oke. Selanjutnya, I want you to take a piece of paper and pencil or pen. Kertas sama pensil boleh disiapkan. Kita cek understanding ya. Nanti ada 10 soal, jawabannya singkat saja. Oke, silakan disiapkan paper and pencil or pen. Sudah siap? Ada 10 soal yang dijawab untuk ngecek. Finish? Kertasnya sudah ada? Sudah Miss. Sip. Very good. Okay, I will share screen. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Sudah. Have you write 1 to 10? Sudah nulis angka 1 sampai 10? Yes. Oke. 1 to 10. It is only short answer. Pendek saja jawabannya. Ready? Siap? Insya Allah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tebak apa nama gerak tumbuhan berikut? Number 1. Apa nama gerak tumbuhan yang mengarah ke cahaya? Finish. 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 Next. Number 2. Gerak slip movement.
Langsung jawaban ya, Us. Ya, langsung nggak usah ditulis soalnya. Only the answer only. Number 3. Yang ditunjuk ini ya, root, akarnya. Number 4. Mirabilis jalapa. Yang tadi mekar di sore hari itu namanya apa? Number 5. Finish number 4. Finish. Number 5. Finish. Finish. Sip. Finish. Number 6. Nah, ini yang saya sebut tadi, yang biasanya akar itu, ini khususnya nomor 6, ini ada 2 words, ada 2 kata. Kata pertama, first word, pilih negatif or positif. Ya, negatif or positif, kata keduanya, ini apa? Geraknya apa ini? Khusus nomor 6 ada negatif or positif. Next. Nah, ini gerak apa ini? Number 8. Number 9.
And the last, terakhir ini ya. Oh. Sudah semua? Sudah. Ada yang ketinggalan? Nomor 8, Miss. Iya, nomor 8. Nomor 8. Coba saya ulangi nomor 8. Wait. Number 8 only ya. Setelah itu kita bahas. Oke. Duh, apa sih, Dek? Wait. Number 8. Ya, ini tadi. Mimosa Pudika. Putri Malu tadi loh. Namanya apa? Oke. Terima kasih. Welcome. Now we will check from the last number. Nomor terakhir, nomor 10. Siapa yang mau jawab? You want to answer? Sarah. Yes, Sarah. What is the answer, Sarah? Venus flytrap. Nestic. Ya, nasti yang apa? Nasti apa? Nestic movement. Ya, nasti kan ada diktinasti, ada apa namanya? Ada termonasti, ada fotonasti, ada tikmonasti atau seismonasti. Yang mana? It is because of touch. Touch tadi apa? Sentuhan tadi apa? Tikmonasti. Monasti. Monastic. Good. Tikmonasti. Jawabannya tikmonasti ya. Next, number 9. Siapa yang mau jawab number 9? Me. Siapa? Who are you? Hafiza. Yes, what is Hafiza? What is the answer, Hafiza? Heliotropism. Heliotropism. Oke, good. Karena light. Ya, tadi ini tambahan ya. Tadi kan kita nggak ada helio ya. Helio itu artinya matahari. Atau kalau secara umum cahaya berarti apa tropism? Kalau cahaya. Fototropism. Fototropism atau ada yang mau jawab heliotropism boleh. Helio means sun. Helio itu artinya matahari. Yang jawab heliotropisme boleh, fototropisme juga boleh. Next, number 8. Siapa yang mau jawab? Dahayu. Yes, Dahayu. What is the name of movement? Seismonasti. Yes, very good. Seismonasti. Thank you, Dahayu. Next. You want to answer? Siapa yang mau jawab? Karena perbedaan kadar air, contohnya tanaman cocor bebek atau Sarah. tanaman peltean. Ya, Sarah. Apa Sarah? Hygroscopic. Yes, thank you Sarah. Selanjutnya, number 6. You want to answer? Yang belum jawab, silakan. Mi. Ya, Atala Rasa silakan. Positif kemotropism. What is the reason? Alasannya apa, Mas Rasa? Karena itu akarnya bakau itu bergerak menuju rangsangnya berupa zat kimia atau oksigen. Zat kimia atau oksigen. Akarnya menuju ke oksigen. Iya, ke atas. Boleh. Alasannya boleh seperti itu. Atau misalnya kalau dilihat dari geotropisme. Geotropismenya gimana? Positif or negatif? Kalau geotropisme berarti Nah, kayaknya sama-sama positif deh. akarnya positif. Iya, karena dia menjelang keluar tanah. Keluar dari tanah. Kalau keluar itu berarti tapi tetap Oh, negatif. Iya, negatif. Iya, negatif. ya. Jadi boleh jawab 2 kalau dia positif, berarti positif kemotropisme ya, tadi mendekati oksigen ya. Atau Iya. kalau mau jawab geotropisme, boleh tapi geotropisme yang
Negatif. Negatif. Itu ya. Ya. Number 6. Oke, itu adalah number 5. Who want to answer? Yang belum pernah jawab atau dipanggil sama Ustazah ya. Ayo, yang mau jawab sebelum dipanggil sama Ustazah. Stigmotropism. Stigmotropism. Good. You. Next. Number 4. Ayo ada yang mau jawab? Saya Hafiza. Fotonastik. Hafiza fotonastik. Ya, fotonastik. Next. Akar ke bawah. Geotropism. Eutropism. Yes, geotropism. Number 2. Sleep movement. Ektinasti. Etnistinasti. Dynasty. And the last question, nomor pertama. Fototropism. Ya, alhamdulillah sudah paham semua ya. Now please count your right answer. Silakan dihitung jumlah jawaban yang benar. Saya panggil lagi nanti. Oke, are you ready? Sudah? Saya panggil ya. Naswa dapat berapa, Mbak? Ya, Jawaban yang benar dapat berapa? 9. 9. Oke. Sarah? 10. Sarah 10. Hafiza? 10. Oke. Rafa? How many correct answer? How many? No. Oke. Aura? Aura dapat berapa? Benar 9. Aura get 9. Nadia, how many correct answer, Nadia? 9. Nadia get 9. Rasya? Katalah Rasya. Betul semua. Oh, good. Mehaga? 8. Panggilannya siapa, Mas? Kamu? Mehaga. Mehaga, good. Mehaga get 8. Hamam? 8. 8. Oh, good, Hamam. Next, Zafira? 9. 9. Dahayu? 8. Oke. Ismail? 8. Yes. Dimas? Halo, Dimas. Dimas. Sekar? Halo, Sekar. Halo, Sekar. Audionya mati, Us. Oh, audionya mati. Sekar nanti boleh ini, apa namanya? Bisa WA ke Ustazah ya, jumlah benarnya berapa tadi. Dimas? Where are you, Dimas? Oke, thank you everybody. Ada yang mau ditanyakan sebelum berakhir? Eta. Nggak ada. Hari ini tugasnya kalian lihat video tentang plant tissue, jaringan tumbuhan, ya jaringan tumbuhan. Terus habis itu ada
penugasan mencari nama-nama organ dan jaringan tumbuhan pada gambar. Di gambar itu ada huruf A, B, C, D, bla bla bla. Di situ nanti kalian bisa menemukan jawabannya vertikal, bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kemudian bisa horizontal, kanan ke kiri, kiri ke kanan bisa. Kemudian bisa diagonal. Bisa miring ya. Miring ke kanan atau miring ke kiri, bisa seperti itu. Nanti kalian download gambarnya, terus gambarnya bisa dicoret-coret kan, kalian bisa pakai pen atau pakai Corel atau apa namanya, pakai yang lain untuk menandai. Misalnya di situ ada huruf, ada organ root, akar. Kalian cari yang root yang mana, root nanti ditandai gitu ya. Ada 20 kata yang harus kalian temukan. Understand? Bisa dipahami? Insya Allah, Miss. Ya. Seperti itu ya. Nanti kalau sudah dijawab, silakan diupload. Atau kalau kalian kesulitan mengupload, silakan di foto aja, dikirimkan ke Ustadzah. Gitu ya. Jadi nggak harus di print, itu bisa dari filenya kalian coret-coret gitu bisa. Ada yang masih belum jelas? Halo? Berarti itunya boleh lewat digital ya, Us? Ya, lebih baik lewat digital aja, nggak usah di print ya. Ya. Dari filenya itu bisa kalian kan bisa mengedit gambar ya. Diedit itu kan bisa dikasih garis gini gitu ya. Garisnya Ustazah, ya bisa. Ustazah sudah ada di virtual class kan, Us? Sudah ada di virtual class. Jadi judulnya apa tadi ya? Belum saya kasih linknya ya. Tapi sudah diupload, ada video tentang tisu, tentang jaringan tumbuhan, sama tugas TTS. Jadi ada huruf A, B, C, D, bla bla bla, itu nanti kalian temukan kata-kata yang tersembunyi dari huruf-huruf yang ada di gambar. Understand? Yes. Yes. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Tidak. Anak-anak sudah ini apa? Apakah sudah mengisi kesediaan KBS? Jadi kita nanti insya Allah pekan depan ya diusahakan ada pertemuan ke sekolah gitu. Tapi jamnya terbatas ya, nggak lama-lama, cuma 3 jam maksimal. Jadi nanti kita belajar di kelas, tapi nggak satu kelas itu isinya anak 25, ya isinya cuma separuh saja gitu. Atau maksimal 16 anak di satu ruangan. Ya, barangkali ada yang belum mengisi bisa mengisi, bisa menyampaikan ke wali kelas ya. Oke. Terima kasih. Thank you everybody. If there is no other question, jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Terus yang kemarin-kemarin belum mengerjakan latihan, itu ada beberapa anak ya. Minta tolong dikerjakan biar nanti di laporan itu nilai kalian nggak kosong. Oke? Sekar, ada yang mau disampaikan, Sekar? Halo, Sekar. Oh, Sekar yang tadi audionya nggak bisa. Halo, Sekar. Oke. Thank you, everybody. Let's close this meeting with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Asyhadu alla ilaha Asyhadu alla ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you everybody. Oh ya, saya ambil fotonya dulu. Saya mau kameranya diaktifkan dulu. Yang sudah aktif, wajahnya dilihatkan. Aura ini kelihatan ininya aja lah. Kurang ke bawah aura. Lagi Zafira. Cantik-cantik kok, malu nggak ditunjukkan wajahnya. Nah, itu ya. Ayo wajahnya yang full.
Wait, tunggu. Ya, thank you everybody. Semoga sehat selalu. See you Thank you. next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everybody.